teh kemarin DC datang dari Pinjam Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ketok palu putusan MK ini sudah final pelarangan penggunaan debt collector. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada seorang teman yang informasi baru saja didatangin dari DC Pinjam Yuk. Berarti DC Pinjam Yuk ini sudah mulai turun ke lapangan. Dan informasinya DC ini menawarkan untuk penghapusan denda dan bayarnya itu sebelum tahun baru atau akhir bulan ini, tetapi tidak bisa lewat aplikasi. Apakah ini bisa? Nah, kita bacakan informasinya ya. Assalamualaikum teh, mau tanya, teh kemarin DC datang dari Pinjam Yuk. Nah, ketemu ngomongin ini, terus ngasih lihat surat lapangan di HP, liatin ID cardnya. Nah, katanya bisa nggak dilunasin akhir Desember ini. Terus kalau lunas jadi ada potongan menjadi 1,4 seperti di gambar. Terus nanya kalau bayar aplikasi langsung bisa. Katanya nggak akan bisa, coba aja, bener nggak ya kak? Nah, jawaban dari saya itu adalah tidak benar. Lebih bagus kalian bayar lewat aplikasi, karena dari dia menunjukkan ID card lewat HP aja sebenarnya dia udah DC bodong. Jadi hati-hati sekali. Saat ini berarti Pinjam Yuk sudah turunkan DC lapangan teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, sekalipun DC-nya datang menawarkan ini itu, kita sudah nego sama dia, tetap kita kembali ya. Kita kembali kepada aplikasi. Ingat, sampaikan aja kepada DC-nya, kalau tidak bisa berarti saya tidak akan bayar. Kalau bisa saya usahakan. Kalau memang bisa, saya minta segala diskon itu akan berkurangnya di aplikasi. Saya akan bayar lewat aplikasi. Jangan mau bayar lewat DC. Sekalipun DC mengatakan nanti saya yang akan meneruskan ke kantor, nanti saya akan menguruskan diskonnya, nanti saya juga akan menagih, itu semuanya bohong. Karena akhir tahun banyak sekali orang cari dana, banyak sekali orang ingin memanfaatkan kalian. Apalagi setiap penjelang akhir tahun otomatis akan ada namanya renew perjanjian kerja dan juga bonus-bonus ini akan mereka terima di akhir tahun nanti. Nah, kalau bisa jangan pernah terpancing, kalau belum ada dana jangan paksakan bayar. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang selalu bertanya, "Mbak, kalau dapat WA seperti ini perlu dibalas nggak? Kalau dapat WA bentuknya seperti ini didiamin atau diabaikan saja atau diblokir?" Nah, bentuknya seperti ini. Ada WA dari Ada Pundi menanyakan kalian sudah bayar atau belum, karena akan menjadikan prioritas untuk penagihan. Terus lagi ada yang datang dari Ada Kami mau menawarkan penghapusan denda, cukup bayarkan sekian, akan diberikan diskon dan lain sebagainya. Kemudian datang WA dari pihak ketiga yang mengatakan bahwa akan mencatat pembayaran kalian, akan memasukkan ke dalam hukum dan segala macamnya. Yang model seperti ini apakah perlu kita balas? Nah, itu dia teman-teman ya, contoh-contoh yang bisa saya screenshot. Jadi kalau kalian mendapatkan hal yang seperti ini, penagihannya mau bawa RT RW segala macam apa, abaikan saja dulu. Kalau seandainya kalian moodnya bagus, kalian balas. Karena kalau moodnya bagus itu kita bisa berpikir tenang. Tapi kalau seandainya kalian penuh ketakutan, datang nggak ya, beneran depan rumah nggak ya, videonya bener depan rumah nih, bener nggak ya dekat sini. Nah, nggak usah dibalas, karena semakin kalian balas, semakin DC akan mengeluarkan kata-kata yang semakin membuat kalian tegang, kebingungan, dan nggak tahu harus ngapain lagi. Jadi utamakan dulu mood kalian, utamakan dulu ketenangan kalian. Kalau seandainya kalian santai, tenang, nggak banyak pikiran, balas aja sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau udah sana sini jawabannya, blokir aja langsung. Tapi kalau nggak mood, jangan pernah balas, karena segala sesuatunya kemungkinan akan terjadi. Salah satunya itu adalah penipuan, ataupun kalian bisa diancam yang membuat kalian ketakutan sendiri gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang masih penasaran nih, tahun 2026 nanti masih ada penggunaan DC nggak? Masih ada penggunaan pihak ketiga nggak? Nah, ternyata sedang bergulir rapat di anggota DPR menyatakan bahwa tentang penggunaan debt collector. Jadi sebelumnya di tahun 2020 sudah ada keputusan MK final ya dari Mahkamah Konstitusi, dari pengadilan, yang menyatakan bahwa semua leasing ataupun semua lembaga keuangan itu dilarang menggunakan debt collector atau
ataupun pihak ketiga. Nah, berikut informasinya yang lagi panas teman-teman ya. Anggota Komisi 3 sesuai putusan MK, debt collector harus dilarang. Keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Gus Pala mengingatkan pada 2020 Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan perusahaan leasing atau pemberi kredit dan debt collector tak dapat mengeksekusi objek jaminan atau agunan seperti kendaraan maupun rumah secara sepihak. Hal ini tertuang dalam putusan MK nomor 18 PUU X 7 2019 tanggal 6 Januari 2020. Dia menyatakan putusan MK itu bersifat final dan mengikat sehingga setiap perusahaan leasing dan apalagi debt collector tak boleh bertindak melakukan aksi pengambilan paksa terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu melanjutkan dalam putusan MK menegaskan eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, melainkan harus melalui permohonan ke pengadilan negeri. Nah, kita bacakan dulu poin-poin penting pada MK 18 PUU 17 tahun 2019 yang dalamnya terdapat eksekusi harus lewat pengadilan. Kreditur perusahaan leasing tidak bisa langsung menyita barang jaminan fidusia. Eksekusi harus diajukan ke permohonan ketua PN untuk mendapatkan penetapan, terutama jika debitur keberatan. Nah, kalau kalian masih mendapatkan ancaman dari DC-nya mau menyita barang kalian, mengambil rumah kalian, mengambil ini harta benda kalian, atau meminta kalian untuk menjual harta benda kalian demi membayar hutang, itu sudah masuk dalam poin perkara nomor 18 tahun 2019 ya, karena di dalamnya ada poin keberatan yang bisa batal apabila debitur merasa keberatan dengan keputusan final dari MK ini. Lanjut lagi, larangan kekerasan dan intimidasi. Putusan ini juga melarang segala bentuk teror, ancaman, kekerasan, penghinaan, atau merendahkan martabat debitur saat proses penagihan. Jelas ya, bukan hanya leasing. Semua lembaga keuangan juga melarang keras intimidasi dan ini sudah masuk dalam keputusan pengadilan resmi ya. Kemudian lagi dasar hukumnya, putusan MK ini mengikat dan menjadi landasan bahwa eksekusi sepihak melanggar hak konstitusi warga negara, termasuk dalam pasal 28D ayat 1 UUD tahun 1945. Kemudian kewenangan debt collector juga terbatas. Tindakan debt collector yang melakukan penarikan paksa, kekerasan, intimidasi adalah tindakan ilegal dan dapat dipidanakan. Ini masuk dalam pemerasan pasal 368 KUHP. Jadi kalau masih ada DC yang kasih kalian KUHP ini, itu sementara mereka sendiri aja sudah jelas terjerat dalam kasus pemerasan pasal 368 KUHP. Apalagi kalau kalian masih mendapatkan kekerasan dan intimidasi untuk mengeksekusi barang kalian atau mengambil barang kalian secara paksa atau meminta kalian menjual barang kalian sendiri dan membayar hutang-hutang tersebut, maka itu masuk dalam putusan MK nomor 18 ini. Jadi jelas teman-teman ya, penggunaan debt collector sendiri pun itu sudah dilarang ya, termasuk juga dalam poin pentingnya ini, apalagi pengambilan barang dan juga kekerasan di dalamnya. Jadi sebenarnya ini sudah ada dari dulu, cuman kadang-kadang kewenangan ini dilanggar karena keputusan sepihak, yaitu OJK yang memberikan izin sepenuhnya kepada pinjol dan juga leasing untuk menggunakan debt collector. Berarti kesalahan ada di pusatnya. Gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian jangan khawatir lagi teman-teman. Ke depan apapun siapapun yang datang kepada kalian, debt collector bagaimanapun yang sekarang sudah banyak diturunkan oleh pinjol-pinjol, kalian wajib memvideokannya, wajib punya buktinya, dan kita kembalikan apakah memang pinjol boleh menggunakan debt collector sementara keputusan MK dengan nomor sekian sudah melarangnya. Ya, apalagi sekarang ini berbagai macam pinjol-pinjol sudah menurunkan DC lapangan. Salah satunya itu adalah Pinjamyuk yang dulunya tidak ada, sekarang sudah mulai ada di daerah Jabodetabek. Kemudian lagi udah ada modal, kemudian lagi dana rupiah, kemudian lagi cairin, Ivoji, Samir, Singa ID, dan beberapa pinjol-pinjol menengah ke bawah yang sebelumnya itu tidak banyak DC lapangan, sekarang di akhir tahun sudah mulai up. Nah, dari itu teman-teman semua yang harus pahami, simpan semua keputusan MK ini. Kalian wajib tahu bahwa sebenarnya penggunaan debt collector itu dilarang. Sekalipun OJK memperbolehkannya, kita kembali kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
Gitu teman-teman ya. Jangan lupa siapkan bukti kalau kalian memang lanjut mau galbay terus. Yang penting kan harus kuat. Posisi saya sekarang ini masih aman. Posisi saya galbay itu bukan untuk selamanya. Posisi saya galbay adalah untuk menunda saya gaya lubang tutup lubang, dan saya ingin hidup lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Kalian lebih banyak lagi update informasi terbaru, kalian lebih kuat mental lagi, dan galbay belum jadi larangan. Lanjut terus, tetapi pelan-pelan perbaiki hidup kalian dan hidup jauh lebih baik lagi. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.